Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bima'adati wa khasa'ahu bi syuhudi awliyaihi wa hayya'a asrarahum bihaqqi a'da'i ma'rifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman bi qadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa ala alihi wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du, alhamdulillah wa hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sama-sama bisa kembali hadir di majelis pembinaan, majelis istiqomah kita, yaitu mengaji kitab Ihya Ulumuddin kepada Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kalau kita terus mengakhiri istiqomah dan pokok yang kita pelajari sampai kitab ini bermanfaat bagi waktu yang akan datang. Yang saya sampaikan berdasarkan halaman 410 masih ulama akhirat, ciri-ciri ulama akhirat, betapa ini ngeri kalau kita mengikuti setiap minggunya kita bahas sedikit demi sedikit apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini sangat mengerikan. Ternyata afaqul ilmi itu begitu luar biasa, bisa menipu setiap dari kita yang tidak hati-hati, setiap dari diri kita yang sembrono, yang menggunakan ilmu tidak sesuai dengan yang dihadapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, betapa beruntungnya kita ini ngaji Ihya, betapa beruntungnya kita ngaji kitab ini, kita yang memang sudah aduh semangat untuk memperdalam agama, untuk memperbanyak ilmu ini, ternyata bisa tersesat sedemikian jauhnya kalau kita tidak berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bihi fid dharain. Amin. Wa bihi. Sedikit kemarin yang tentunya yang sangat halus godaannya itu adalah di mana seorang ulama mungkin memang tidak tertarik dengan apa, kalau sekarang istilahnya diberi motor, diberi bisaroh ataupun apa istilahnya, bisa jadi memang dia tidak tertarik di situ. Dia bisa menolak godaan itu. Bisa jadi dia tidak tertarik dengan godaan pangkat jabatan. Tapi justru kemarin itu adalah ungkapan yang sangat menakutkan ketika dalam tastahi. Ini agak mundur sedikit karena ini harus diulang-ulang, penting sekali. Dalam tastahi, maka ketika tatkalanya orang kepingin siro bahadis mau cerita di hadis siro bahata, maka ini perilaku seperti ini di antara itu adalah asyam, maka itu sesungguhnya tamadzulah adalah kenikmatan, kelezatan dijahi dengan kedudukan al-ifadati untuk meraih faedah.
kedudukan hati manusia. Kita tidak meminta bayaran, kita tidak meminta piagam penghargaan, tapi justru berupa kita ini berada masuk di hati orang banyak. Ini yang paling sulit. Waman sibil irsyad, dan kita itu mendapatkan sebutan ataupun kita akan dikenal sebagai orang al-irsyad, orang yang memberi petunjuk. Kita akan dikenal sebagai kiai, dikenal sebagai ulama, dikenal da'i. Memang menunjukkan orang penting, berbagi ilmu penting, itu harus. Dan itu kedudukan yang luar biasa. Tapi kalau kita niatnya mencari ilmu dan menyebarkan ilmu, tujuannya utamanya, yang utama justru karena itu, karena untuk supaya kita mendapat hati manusia kita ini orang yang memberikan ilmu, orang yang memberikan petunjuk, seolah-olah Nabi itu umpama sama aku tanah Jawa ini Hindu kabeh, misalnya gitu. Itu kan tidak terasa, sulit sekali mendeteksi perasaan pulau panjenengan yang halus seperti ini. Kalau kita tidak betul-betul asal pitulung sampai Allah dan kita tidak mencari ilmu tentang bagaimana mengelola hati ini, mengelola rasa di dalam hati kita ini, maka kita termasuk orang yang terkena fitnah, terkena ujian. Afadul ilmu. Dan itu akzomu. Ternyata hal seperti itu akzomu lebih gede, lazatin kelezatannya, kenikmatannya. Artinya karena kenikmatannya lebih besar ya, godaannya lebih sulit untuk ditolak. Mingkul lintana umin fit dunia, daripada seluruh kenikmatan yang bersifat duniawi lainnya, seperti harta, jabatan, wanita dan sebagainya, yang bersifat duniawi. Itu lebih sulit. Fama ajaba syahwatahu fi wa huwa min adnani dunya itu. Barang siapa yang menuruti syahwat yang model seperti ini, syahwat yang halus, yang itu bisa saja saat ini bersemayam di hati kita, maka kita itu termasuk orang-orang yang ahli dunia. Walidzalika qala Sufyan ats-Tsauri, fitnatul hadis utawi fitnah menyampaikan hadis atau meriwayatkan hadis itu asyaddu min fitnati ahli wal mali wal waladi. Sufyan ats-Tsauri itu memang seorang tabi'in. Beliau itu muridnya sahabat, berguru kepada banyak sahabat Nabi. Maka beliau tahu betul setelah sahabat Nabi ini generasinya habis, beliau harus menjadi jembatan antara sahabat generasi tabi'in yang tidak menemui sahabat ataupun yang menemui sahabat. Beliau menyampaikan hadis, jadi beliau merasakan betul bagaimana godaan mendapat gelar orang yang ahli hadis, keistimewaannya, kedudukannya di hati manusia, itu yang sulit. Kita dimuliakan orang, kita dianggap paling berjasa, ini sulit sekali. Satu, ahli daripada keluarga, anak-anak, wali, harta, wali dan wa kaifa la tukhafu fitnatuhu, dan bagaimana kita itu tidak takut akan tertimpa fitnah hadis itu. Waqad qila li sayyidil mursalin, karena sesungguhnya telah diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, walaula an sabatnaka laqad kita taraka ilaihim syai'an qalila.
seandainya tidak kami perkuat istilahnya, kami yang tetap pakai diperkuat ingsun ing sira, laku kita maupun teman-teman akan mendekat, akan condong, ikut condong sira kabeh terkanu ilaihim marang orang-orang yang kufar atau orang-orang yang terlena dengan dunia ini. Pasti kita ini kalau bukan karena syafaatnya Nabi, peringatannya Nabi, kita pasti akan ke sana. Kita termasuk orang yang tertipu dengan Nabi. Wa qala Sahal rahimahullah, Sahal bin Abdullah Ad-Dustari, seorang ulama besar. Al-ilmu kulluhu dunya. Ilmu itu sekabeh ilmu itu dunia, itu dunia maksud ini. Wal akhiratu minhu utawi aspek akhiratnya. Al amalu bihi wal amalu kulluhu. Al amalu bihi. Ilmu itu semua, hampir seluruhnya, jadi kata begitu. Itu adalah dunia, bermuatan dunia, nilainya hanya dunia. Wal akhiratu, dan aspek akhiratnya dari ilmu itu al amalu bihi, mengamalkan ilmu itu sendiri. Kalau tidak diamalkan, hanya sekedar cerita, hanya sekedar gelar sarjana, gelar magister, doktor, profesor, itu hanya sebuah nilainya hanya dunia. Wal amalu, sedangkan amal itu kulluhu, sekabeh amal itu kulluhu habaun, labu, hampa. Illa ikhlas, kecuali disertai dengan ikhlas. Ini Sahal bin Abdullah Ad-Dustari, luar biasa. Tembus dengan kitab Al-Hikam. Namun kata Ibnu Al-Sakandari, al-amalu itu jasa, amal itu jasa, kerangka tubuh. Amal kita ibadah, sholat, ngaji seperti itu hanya berupa kerangka jasa, dan ruhnya adalah al-ikhlas. Kata Ibnu Al-Sakandari, maka sama. Jadi seluruh ulama-ulama tasawuf, ulama rohani itu pasti mengatakan amal ini masih berupa kerangka, masih jasa, belum ada ruhnya. Kalau sudah disertai keikhlasan murni billahi ta'ala, baru ono ruhnya. Artinya apa? Kalau kita tidak ada ruh, jasa ini hanya apa? Ya hanya tubuh yang tanpa ruh, jenazah, mayit. Kalau dia mayit berjalan, ini medeni, gitu model zombie. Orang akan takut semua. Nah itu akhirnya agama itu membuat orang takut, serem, karena tidak ada keikhlasan. Orang menjadi takut untuk beragama. Macam-macam sebab karena tidak ada keikhlasan. Aku beragama kok malah tidak merasakan ketenangan, kok merasa seperti diteror. Bukan dia merasa lebih lembut, lebih sabar, justru tambah keras. Loh, medeni kok ini. Jadi ruhnya amal itu ikhlas, seperti kata Syekh Sahal ini, wal amalu kulluhu habaun hampa. Illa ikhlas, kecuali tidak ada ikhlas. Pokoknya sudah tahu sapa Sahal. An-nasu utawi manusa kulluhum sekabehane nas iku mauta mati. Illa ulama, kecuali akhir kang alim. Wal ulama usaka utawi pira-pira alim iku padha mabuk mendem kabeh. Illal amili alim kang padha ngamalake ilmu kabeh. Wal amiluna, sedangkan
sing padha ngamal kabeh kulluhum sekabehane wong ngamal iku mahrurun padha ketipu kebujuk kabeh mahrur woron illal mukhlisin angin wong kang padha ikhlas wal mukhlisu lan utawi wong sing padha ikhlas iku ala wajalin ing atase apa banget ya sesuatu yang luar biasa hatta yadri wedine dengan rasa takut yang luar biasa hatta yadri hingga weruh sapa mukhlis madza yuhtamu lahu bihi apa kira-kira kan dipungkasi yuhtam akhir daripada amal yang diikhlaskan. Artinya begini, menarik ini sebelum mulai an-nasu kulluhum mauta. Manusia ini sesungguhnya mati. Ini seperti hadis Nabi an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Orang itu sesungguhnya tidur. Pada matu intan, kalau sudah mati dia melek. Jadi kita ini masih tidur, belum mimpi. Baru ketika sudah mati dia dibukakan seluruh rahasia-rahasia Allah. Dia tahu hakikat dunia, tahu hakikat barzakh, kelihatan akhirat. Dia melek. Oh, ternyata ini. Maka benar ungkapan ini. An-nasu kulluhum mauta. Manusia itu mati sebenarnya. Illa ulama kecuali orang yang alim. Karena orang alim akan sadar apa itu hakikat waktu, apa itu hakikat umur. Harus diapakan umurnya. Ilmu untuk apa? Harta untuk apa? Tapi kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak tahu apa hakikat umurnya. Untuk apa kita hidup? Kemana arah hidup ini? Maka sebenarnya dia sudah mati sebenarnya. Ya hanya sebuah kerangka jasad yang cuma seperti hewan ya, cuma mengikuti naluri jasmani saja. Wal ulama musafar dan ulama itu mendem bila adil kecuali yang mengamalkan. Jadi orang mampu itu kan ngomong tidak jelas, berbuat juga tidak tahu apa yang diperbuat. Maka banyak ulama yang sekarang jauh daripada etika ilmunya. Hanya sarjana hukum masuk hukuman, bukan ilmu penting. Banyak ahli ekonomi yang kelaparan. Ilal amilin kecuali dia betul-betul orang yang mengamalkan ilmu. Sedangkan orang yang ngamal itu masih belum cukup. Wal amina kulluhum mahrur, orang yang kena tipu daya ilal mukhlasin. Nah ini yang lebih jauh lagi. Wal mukhlisu ala wajatin, orang yang ikhlas itu senantiasa dalam ketakutan. Dan ketakutan itu dahsyat. Hatta yadriya dayuk tahu lambi, sampai dia nanti tahu akhir daripada penutup hidupnya, penutup amalnya. Jadi orang ikhlas itu tidak pernah merasa bisa ikhlas. Justru ngomong ikhlas itu biasanya orang pakai ikhlas. Aku ikhlas orang, itu biasanya nggak pakai ikhlas. Justru orang yang ikhlas betul itu dia senantiasa dalam kegalauan. Itu amalku mau diterima ya Allah. Gusti kula kasih mengerti. Justru orang justru dia itu semakin meneliti. Aku mau kok senang ya dipuji. Aku mau mari mami kok nak mau kuat terus baru ngomong sampai wong sing luwih utang mau timbang. Wong kiai. Senantiasa mengoreksi itu orang ikhlas. Begitupun orang yang ini berganda, orang yang makrifatul begitu, semakin
hidupku ini syukur khotimah apa husnul khotimah. Jadi puncak dari kemakrifatan itu adalah kegoncangan dan kegalauan. Makanya orang makrifat itu semakin dia makrifat dalam arti kegoncangan bukan tentang dunia. Pada saat nanti betul-betul kembali kepada Allah, menghadap kemana hatinya. Orang yang bernama orang yang mukhlisun betul itu adalah orang yang tidak terlalu pede, over confident bahwa amarnya sudah ikhlas. Orang ini senantiasa itu akhir itu nanti itu betul diterima. Diterima itu 100% atau 10%. Karena sing 50% itu digerogoti ambek penyakit yang enggak. Maka ada satu makalah dikatakan orang yang ria itu ciri-cirinya adalah dia merasa dirinya aman dari ria. Orang yang ria itu dari Fudailiyah atau Zunan Al-Misri makalah itu. Orang yang disebut orang yang ria sejati itu adalah orang yang merasa dirinya aman dari ria. Enggak ria. Rumah sore dek orang ria. Justru itu ria betul. Orang itu mesti ria. Nah, orang yang lolos dari ria adalah orang yang khawatir dan rumongso dek niku ria. Biasanya malah lolos. Kayak nanti musik seneng banget. Diatur pembinaan. Aku mau omong-omongan terus omonganku diterima aku. Nah itu aku kok seneng, aku kok ngomong tenang. Kalau ngomong terus marah, aku ya aku tidak. Oh istighfar. Justru yang tadi itu betul mau lolos. Tapi kalau dia aman-aman saja, dia merasa aku tak tahu ya, aku ya tak boleh itu. Misalnya juga, dia terlalu tinggi, merasa aman dari itu biasanya. Maka itu tembus ya, dengan keterangan ini. Syekh Sahal At-Tustari, wal mukhlisu ala wajhi hatta yadiya mada yuktabu lahu. Dia tidak tahu akhirnya itu seperti apa. Kira-kira aku minggu 10 tahun aku beribadah. Aku membusi diterima dengan persen. Aku beri si ketakutan. Dia malah semoga mesti ya Allah. Makanya doa, salah satu doa yang paling utama kalau kita baca itu diajari dalam Rabbana taqabbal minna. Itu kalimatnya ada di depan. Karena apa? Amal kita itu masya Allah asli ini menurut kata para ulama disuguhkan itu kalau pantas 11. Ibaratnya ikut nomor ini master chef, lomba masak itu dicaca kayak deh, malaikat deh kalau jurinya dia. Malaikat itu pasti akan ketolak. Ada kan di kitab Minhajul Abidin itu langit 7 langit, jadi ada malaikat yang menyeleksi amal. Kita tuh nggak pantas amal kita lolos di langit pertama, langit kedua nggak lolos, diturunkan lagi. Begitu kita amal lagi, langit 1, 2 lolos, 3 lolos, turun lagi, langit keempat nggak lolos. Itu kalau amal kita itu fair-fairan, kita dinilai secara adil, maha adilnya Allah, tidak akan diterima semua. Malaikat yang lupa. Maka doa kita Rabbana taqabbal minna, wah biasa ya Allah terima. Senajan iki amal kula Gusti itu boten sampun, amal kula iki kathah cacat, amal kula iki kathah kurang-kurang. Kula tasih kathah aib akeh dosa. Jenengan terima. Diterima tak luar biasa.
cuk kadoan mikir pahala, mikir fadilah, mikir kadoan diterima dong. Loh, alasannya Gusti Allah nopo nerima amal kula jenengan? Nggih. Alasannya nopo? Kula panjenengan badhe napa bertamu tenggene sinten orang yang terkaya di dunia, Elon Musk, Mas Elon, atau Bill Gates misalnya, atau nggak usah jauh-jauh ya, yang terkaya di Indonesia orang. Terus kita mau bertamu di rumahnya itu kira-kira nggawa apa ya? Nggawa bodoh kecil apa? Nggawa sembako? Kira-kira ini diterima apa gitu? Bawaan kita itu loh kalau bertamu, tamu gak ngomong gitu deh, bener coy, yang jauh ini. Nah kalau kira-kira kan bertamu nah udah mau pakai sup jadi ngomong. Kasih ada bingung kan? Jangan pasti bingung, jika ini mau suki banget, jika ini kan tidak bawa rakantes, kok. Nah Allah itu maha kaya, Allah maha sempurna. Nah Allah butuh apa? Sampai ngasih Allah apa? Amal lah, sedekah kita, zakat kita, puasa kita. Allah itu maha kaya, gak butuh sama ibadah kita. Lebih tidak butuh daripada orang kaya nomor 1 di Indonesia dengan apa? Gawani anak diri mau bertamu. Maka kalau kita bertamu ke orang kaya, terus kok diterima? Kalau dia matur nuwun alhamdulillah. Loh, itu wis luar biasa. Oh, ini wis hartanya ratusan triliun. Jenengan cuma bawa gula 1 kilo minyak ya. Tapi mau diterima dulu kan? Karena saking sayangnya orang itu, saking hormatnya orang itu kepada kita, atau karena orang memandang sembako boten gimana? Maka itulah Allah melihat kita itu menerima amal kita bukan karena amalnya. Kita berdoa Rabbana taqabbal minna bukan karena amal kita, tapi semata-mata rasa cintanya Allah kepada kita itu yang kita harap. Bukan jangan ngomong jangan itu amal terus Gusti Allah seneng be amalnya, bukan amalnya. Amal ini apa sih? Oh barean kula panjenengan amal itu ya teko Gusti Allah, hidayah ya teko Gusti Allah, taufik ya teko Gusti Allah, jasad ini wis teko Gusti Allah, batuk ini sing didamel sujud itu disani Gusti Allah. Betul saja Gusti Allah betul misalnya. Oh, ternyata. Maka orang yang ikhlas itu kuatan, justru dia kalau ya Allah itu akhir itu kira-kira keikhlasan sing koyo ini, sing ati cacat itu Gusti Allah. Ya Allah Gusti, sehingga harapannya dan khauf dan rojanya itu selalu imbang. Ya di satu sisi kepingin diterima, tapi di satu sisi juga khawatir ditolak. Duduk kepede rojane kakean. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah, idza talaba ar-rajul tatkala nilu atau seseorang al-hadis ing hadis au tazawwaja utawa rabi sapa rajul au safar utawi lunga sapa rajul fi talabil ma'asyir dalam nuru pangan dapat perkara teman-teman condong sapa rajul bila dunia marang dunia. Itu dawe Abu Sulaiman adalah orang yang mencari hadis, mencari istri, mencari pasangan atau mencari panganan, pegawaian. Sesungguhnya dia itu sudah condong kepada dunia, padahal mencari hadis. Wa inna ma arada bihi, kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksud oleh Imam Abu Sulaiman ad-Darani dengan kalimat itu tolabal asanidi al-aliyah, mencari sanad-sanad yang luhur. Ini hadis ini sahih, sanadnya harus
kriterianya harus orangnya sikap, harus adil, harus ini. Lah dole hadis yang kayak ini itu jadi Abu Sulaiman Ad-Darani itu sebenarnya muatannya lebih banyak muatan duniawi. Maka diterangkan oleh Imam Ghazali yang dimaksud orang cari hadis bernuansa duniawi atau hadis alladzi la yuhtaju ilaihi, yaitu mencari hadis yang tidak dibutuhkan oleh dia fi talabil akhirat, untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Aslinya hadis itu rapatnya Allah kembali di akhirat, tapi dia kok cek semangatnya loh, ini teliti hadis itu kayak sampai sama orang mencari hadis, tapi orang hubungannya kepentingan orang itu selamat di akhirat atau untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat adalah hadis. Di kumaha kata Abu Sulaiman Ad-Darani masih bermuatan dunia berat sampai sakit. Terus sinten kados menurut kriteria yang berat seperti ini siapa di antara kita ini yang mencari ilmu yang sudah melalang buana mungkin dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan yang lain, dari satu pondok, dari satu universitas yang lain, itu bagaimana terus kasih. Waqala Isa alaihi salam, kaifa yakunu min ahli ilmi man masiruhu ila akhiratihi. Bagaimana bisa dikatakan orang itu termasuk ahli ilmi? Man masiruhu utawi man itu laku man, berjalannya dia itu ila akhirati, memang arahnya ke akhirat. Wahwa, sedangkan orang itu, orang yang mencari ilmu itu mubilun ala tariqid dunya, dia menghadap kepada jalan dunia, melakukan nang arah akhirat, melakukan nang Surabaya, tapi noleh nang malam. Jadi mademburi, kan aneh. Orang yang dia ilmu akhirat ataupun ilmu apapun sebetulnya bisa mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat, tapi justru dia menghadap dunia. Itu kayak untuk melakukan kuali, mademburi, melakukan ngarep tapi mademburi, ya mesti dia akan jatuh, gak selamat, mesti nabrak atau ditabrak. Kaifa yakunu min ahli ilm, dan bagaimana orang itu dikatakan seorang ahli ilmu atau ulama, may yatlubul kalam liyukhbiru bihi la liya'mal bihi. Bagaimana dikatakan dia itu ahli ilmu atau ulama, orang yang mencari kalam atau ucapan-ucapan, dawuh-dawuh, mengumpulkan kaul-kaul ulama, liyukhbiru bihi, hanya untuk menceritakan. Walaupun dia tahu cerita aki sokoman, la lihat malah bihi, kelawan orang supaya ngamal sokoman bihi kelawan kalam itu. Jadi dia hanya untuk pinter dongeng, pinter cerita, pinter meriwayatkan ada teori ini, teori dari ilmuwan ini, teori dari ulama ini, pinter menjelaskan teori, pinter bercerita, tapi tidak untuk diamal. Ini bedanya ulama menurut ajaran Islam, orang alim, orang pinter dalam ajaran Islam dibandingkan dengan orang alim atau orang pinter menurut orang Barat, pendidikan Barat. Pendidikan di Barat itu orangnya pokoknya pinter, selesai. Tidak dipandang akhlaknya, tidak dipandang perilakunya, diamalkan atau tidak. Karena itu akhirnya ilmu di Barat justru kemajuannya itu hanya bersifat semu,
akhirnya apa? Justru membawa destruktif, kerusakan sebenarnya. Kemajuan fisika, menciptakan kimia, menciptakan bom justru merusak dunia, merusak kehidupan. Ada ilmuwan sampai ini ekstrim sekali, namanya Foucault. Ada yang tahu? Foucault itu orangnya itu liwat, ya. Homoseksual. Dan itu ditulis di bukunya. Sebelum beliau menulis buku-buku itu, seringkali dia itu di tempat yang muda, bukannya pemandiannya cowok-cowok, dan dia di situ berzina dengan sesama laki-laki. Lalu setelah itu dia menulis buku. Nah, menulis banyak teori-teori postmodernisme, teori pokoknya sosial modern. Ngeri. Padahal itu banyak dikaji di universitas, di luar negeri, di dalam negeri. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman. Sebenarnya bacanya bukan Nietzsche, cuma kadang-kadang gak ngerti ya. Friedrich Nietzsche itu seorang filsuf yang menjadi rujukan Karl Marx, Engels. Apa? Dia ingin menikahi adiknya sendiri. Dia yang mengeluarkan teori, salah satunya menjadi cikal bakalnya filsafat materialisme. Apa itu? Tidak percaya adanya Tuhan, ateis. Dia menulis buku judulnya Tuhan Sudah Mati. Justru sekarang Nietzsche sudah mati, Allah tetap hidup. Akhirnya apa? Salah satu ajaran filsafat materialisme membawa kerusakan di mana? Nggak tahu kapan. Rusia, waktu Lenin meresmikan mazhab komunisme sebagai mazhab resmi negaranya, Lenin membantai 40 juta orang, Stalin 20 juta orang. PKI di Indonesia ada berapa? Sama, kurang lebih 20 sampai 25 juta orang. Berapa nyawa yang mereka? Karena munculnya dari sebuah filsafat materialis. Jadi orang itu jangan sekedar pintar. Ilmu itu kalau tidak diiringi dengan hikmah dan keikhlasan kepada Allah, dia itu rusak dan membawa kerusakan. Fatul ilmi, betapa mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika sama akan berkata dibalik dia sedikit ada manfaatnya, karena ini juga masih panjang. Masing-masing yang dikutip oleh Imam Ghazali ini ulama-ulama yang rata-rata generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi dengan coba dari Sahal, coba tadi Abu Sulaiman dan semuanya yang dikutip Hasan al-Basri itu ulama salafus saleh semua. Imam Ghazali saja abad ke-5 Hijriah, tentunya kan di atasnya abad ke-3 minimal. Tapi kebanyakan yang diingat abad ke-2 atau pertama Hijriah. Abad ke-2 sih, abad ke-2 atau ke-3. Ulama-ulama salafus saleh semua. Luar biasa. Kita ngaji sedikit-sedikit, kemudian dapat barokahnya, hikmahnya dari apa yang kita pelajari. Kemudian semakin menambah rasa takut kita, konsep Allah kita semakin mudah, kita semakin didekatkan oleh Allah SWT kepada kebenaran dan cahaya nur dan kita soal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Yang kedua, untuk keluarga kita, anak-anak kita, istri suami kita, keluarga kita, tetangga kita, mudah-mudahan dijauhkan Allah dari segala kemaksiatan, dari segala kemungkaran, dari segala kejahatan, diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, wa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terakhir, untuk segala masalah kita, masalah Allah, untuk Allah berikan solusi, berikan jalan keluar yang terbaik. Mungkin ada yang tidak hutang segera bisa melunasi hutangnya, ada yang sakit dan tidak bisa kuat. Dan apa yang menjadi harapan kita tidak tahu semua. Dengan barokah sholat yang itu bisa diijabah oleh Allah lebih baik dari apa yang kita alami. Ada hari ini ya, wa ala kulli niyatin shalihah syafa'at rasulina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأنقذنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأنقذنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأنقذنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارجعه إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارجعه إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارجعه إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.